Salam sehat dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 September 2021, kita merayakan hari Minggu biasa ke-26. Dan kita akan mendengarkan permenungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam suatu pemerintahan atau suatu sistem atau suatu kelompok tertentu, selalu ada pihak-pihak yang pro, pihak kontra, atau sering disebut pihak yang koalisi dan pihak oposisi. Dan kita tahu, pasti orang-orang yang menentukan sikapnya pro atau kontra, koalisi ataupun oposisi terhadap seseorang ataupun terhadap pemerintah pasti memiliki alasan-alasan atau hal-hal yang melatar belakangi mengapa mereka memilih untuk kontra maupun memilih untuk pro ataupun mendukung orang tersebut. Dan alasan-alasan yang melatar belakangi adalah pemikiran mereka, perasaan mereka, ataupun sifat, karakter, serta keinginan yang ada dalam diri mereka. Misalnya saja, ketika saya mendukung seseorang atau mendukung kelompok tertentu atau sepihak dengan kelompok tertentu, karena memang saya menganggap bahwa orang tersebut sepikiran dengan saya, seperasaan dengan saya, sekeinginan dengan saya. Artinya pemikirannya, perasaannya, keinginan-keinginan orang tersebut atau kelompok tersebut saya dukung sesuai dengan yang saya pikirkan. Jadi selalu ada hal-hal yang melatar belakangi, yaitu pemikiran, perasaan, keinginan, sifat ataupun kecondongan orang-orang yang memilih suatu pilihan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, demikian pula yang akan kita renungkan, pada minggu yang ke-26 ini. Pada bacaan pertama dari kitab Bilangan ditunjukkan kisah Musa yang memberikan roh Tuhan, yang menyampaikan roh Tuhan kepada para tua-tua. Dikatakan ada 2 orang tua-tua yang sudah terdaftar atau sudah tercatat akan menerima roh Tuhan, namun tidak datang karena masih tertinggal di perkemahan. Namun pada akhirnya walaupun mereka tidak ikut ke ritual tersebut, mereka tetap menerima roh Tuhan itu. Dan ada seorang anak muda dikatakan yang keberatan mengapa mereka menerima. Lalu Musa mengatakan tidak, itu bukanlah masalah. Hal itu justru menunjukkan bahwa Tuhan mendukung mereka, itu adalah karya Tuhan, dan Tuhan menginginkan mereka menerima roh Tuhan. Artinya mereka juga adalah orang-orang yang sepihak dengan Tuhan. Walaupun ada hambatan, tapi selama mereka berpihak, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Pada bacaan kedua, hal yang hampir mirip juga dikemukakan. Rasul Yakobus mengecam orang-orang kaya yang mencondongkan diri pada harta kekayaan dan bukan kepada Tuhan. Orang-orang yang berpihak pada harta duniawi dan bukan pada Tuhan. Orang-orang kaya ini mewakili pihak yang menolak Tuhan atau tidak sepihak dengan Tuhan. Dan pada akhirnya dalam bacaan Injil dikisahkan bahwa Yesus mendukung orang-orang yang meskipun tidak menjadi pengikut Yesus, namun mengusir setan atas nama Yesus. Yesus mengecam dan mengatakan kepada para rasul, kepada Yohanes dalam kisah itu, tidak masalah selama mereka ada di pihak kita. Yesus mengatakan bahwa mereka ada di pihak Yesus, ada di pihak kita, artinya ada di pihak Tuhan. Mengapa? Karena mereka mereka bertindak atas nama Yesus, atas nama Tuhan. Lalu selanjutnya Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh menyesatkan anak kecil yang selalu berada di pihak Tuhan. Dan pada bagian berikutnya Yesus juga menambahkan sebuah perumpamaan
Lebih baiklah seseorang masuk ke surga dengan mata ataupun tangan yang dilepaskan karena anggota tubuh tersebut menyesatkan. Di sini bisa kita pahami bahwa kita harus melepaskan pikiran atau perasaan yang membuat kita tidak sepihak dengan Tuhan, yang membuat dan menyesatkan kita. Kita harus melepaskannya. Jadi maksudnya Yesus di situ bukan berarti kita harus memenggal tangan kita, memotong kaki kita, tapi melepaskan kecenderungan-kecenderungan yang tidak sepihak dengan Tuhan. Itulah maksud dari perumpamaan Yesus pada bagian akhir dari kisah tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jelaslah bahwa memang permenungan kita pada hari ini melalui 3 bacaan adalah di pihak mana kita. Apakah kita berada di pihak Tuhan? Apakah kita dalam arti pemerintahan oposisi kepada Tuhan atau koalisi terhadap Tuhan? Hal yang mau kita renungkan di sini adalah seperti yang pertama di awal tadi kita renungkan, ketika seseorang mendukung pihak tertentu, berarti dia sepikiran, seperasaan, sekeinginan dengan orang tersebut. Maka kalau kita masukkan dalam konteks bacaan pada hari ini permenungan kita, apakah kita orang yang sepihak dengan Tuhan, yang ada di pihak Tuhan? Artinya orang yang sepikiran, seperasaan, sekeinginan dengan ajaran-ajaran Tuhan, dengan ajaran-ajaran Yesus. Apakah kita mengamini, menghidupi, ataupun mendukung pikiran, perkataan, dan ajaran-ajaran dari Tuhan? Ini sangat menentukan sikap kita, sangat menentukan pihak mana yang kita dukung. Sementara seperti dikatakan Rasul Yakobus, jika kita tidak berpihak pada Tuhan, kita berpihak pada harta kekayaan, maka kita menolak atau kontra terhadap pihak Tuhan, karena kita lebih memilih harta duniawi. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pihak mana yang kita pilih? Kita oposisi atau koalisi, kontra atau pro terhadap Tuhan, terhadap gereja? Jika kita memang mengatakan bahwa kita adalah pihak yang di pihak Tuhan, mendukung atau ada di pihak yang pro terhadap gereja, terhadap Tuhan, maka kita harus menunjukkan pikiran, perasaan, sifat maupun keinginan yang selaras dengan ajaran-ajaran Tuhan. Dan itu pastinya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh kasih. Bukan sebaliknya kita mendukung harta, kita mendukung pihak harta duniawi, kita mendukung atau memilih jalan yang bukan jalan Tuhan. Maka permenungannya, pihak mana yang kita pilih, di pihak mana kita berada, di pihak Tuhan atau tidak.